Tolong kasih tahu kepada orang liberal, sudah ada tokohnya liberal di Suriah itu yang mati dengan satu pertanyaan itu. Mudah-mudahan Sidokiri bukan satu pertanyaan, 10 pertanyaan akan mematikan nanti 1000 liberalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami benar-benar merasakan ilmu yang banyak, hal-hal baru yang kami dapat dari Habib. Di antaranya adalah kami menganggap bahwa pada zaman sekarang ini kita berada di tengah-tengah pusaran radikal dan liberal seperti itu. Barusan Habib sampaikan bahwa ketika orang-orang radikal itu memaksakan kita untuk menarik ke zaman dahulu, padahal jelas zaman sekarang ini adalah zaman yang berbeda, atau perputaran waktu itu sudah berbeda seperti itu. Ini menurut kami agak sedikit bingung ketika ada pernyataan dari orang liberal bahwa hukum-hukum yang dirumuskan oleh para ulama, khususnya para mujtahid, itu tidak akan lepas dari adanya budaya atau sosial yang ada pada zaman beliau. Sehingga pada zaman sekarang perlu adanya penafsiran ulang atau penggalian hukum yang baru yang mungkin bisa dibilang sesuai dengan zaman sekarang. Apakah memang dalam Islam itu hukum-hukum yang dicetuskan oleh para mujtahid yang pada zaman dulu bisa dikatakan sudah tidak lagi relevan sebagaimana pernyataan mereka, sehingga perlu adanya penafsiran ulang. Mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua, belakangnya yang megang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama mengenai masalah tadi disinggung tentang dakwah, yaitu tentang dakwah kita khususnya dalam masalah akidah. Ini sangat khususnya dari An-Najah, ini kan perlu kiranya mengembangkan di luar. Tapi kendala dari kami sebenarnya ketika melihat antara kaum-kaum muda khususnya di Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kurangnya ghirah, ini sebenarnya apa yang memicu, kemudian solusinya untuk bisa membuat kami lebih semangat lagi. Karena melihat ketika banyak para alumni atau jebolan-jebolan yang khususnya bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika di luar mereka sulit untuk kemudian ikut andil dan terjun untuk dakwah dalam masalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah sikap kita khususnya bagi kaum-kaum yang masih muda, santri yang mungkin akan boyong. Kemudian ini kan tentunya masih minim dengan pengalaman di luar, ketika dibenturkan dengan aliran-aliran yang ada di daerahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan sebenarnya apa? Gitu. Apakah nanti kita datangi mereka atau gimana dan lain sebagainya? Karena kami masih bingung seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selanjutnya Sail ketiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin yang akan kami tanyakan, yang pertama tentang cara kita memantik militansi kita untuk menyebarkan pemahaman kita. Seperti disinggung tadi, karena kalau dulu di zaman Nabi, militannya itu yang pertama backingnya itu Nabi. Yang nomor 2 memang keimanannya itu anggap, kalau katanya katanya hadis itu katanya karena khairul qurun qarni, kan seperti itu. Jadi keimanannya memang mantepnya ketika itu, Habib. Itu yang pertama. Untuk yang nomor 2, jadi seperti yang disinggung tadi,
ketika menghadapi golongan yang seakan-akan tidak bergerak tapi ternyata bergerak. Contohnya misalkan si A, seperti si A itu kayaknya tidak menyerang kepada kita, jadi dia itu seakan-akan bersahabat dengan kita, tapi ketika di belakang kita dia itu tetap menyebarkan ajarannya. Lah ini sikap kita ini apakah langsung harus menantang duel face to face seperti itu, ataukah kita itu meredam dengan apa namanya ya dengan argumen juga tapi tidak secara langsung. Lah ini bagaimana? Mungkin itu saja dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan sebenarnya dua pertanyaan akhir itu mirip ya. Jadi yang pertama, mengingat di zaman kita sekarang ini, apakah hukum mustambatoh dari seorang mujtahid itu perlu untuk ditafsirkan lagi sehingga lebih relevansi di zaman kita sekarang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemicu kurangnya himmah pemuda Aswaja untuk berdakwah. Itu kira-kira apa pemicunya? Sehingga kalau dibandingkan memang katanya mereka kita itu lebih kurang himmah dibandingkan orang-orang di luar Aswaja untuk berdakwah. Kemudian yang ketiga, sikap kita ketika dibenturkan dengan aliran lain sedangkan kita masih baru awal boyong dari mondok ataupun baru tugas, itu kemudian sikapnya apa? Ini juga berhubungan dengan pertanyaan yang keempat tadi, yang tentang firqah yang seakan-akan bersahabat dengan kita, itu cara menyikapinya juga seperti apa? Baik, terima kasih saudara moderator Gus Baha Junior. Ada 3 pertanyaan yang semuanya saya kira menarik dan up to date ya. Saya mulai dari pertanyaan pertama tadi yang menarik sekali tentang menggambarkan, mengilustrasikan munculnya 2 kekuatan kanan dan kiri, yaitu radikal dan liberal itu ya. Saya sebut saja kanan dan kiri itu. Ini memang bukan sesuatu yang baru gerakan seperti ini ya. Sebagai ilustrasi saya ingin menceritakan peristiwa terjadi 100 tahun yang lalu. Di Suriah itu ada seorang alim minal ulama. Bahkan beliau itu disebut sebagai mutafannin. Mutafannin itu orang yang menguasai beberapa cabang ilmu keislaman. Dia sebagai adib minal udaba, sebagai syair minal syuara, sebagai mufassir, sebagai muhaddits, sebagai semua ahli keislaman orang ini. Namanya Abul Ala Al-Ma'arri. Sebagai ulama yang terkemuka di zamannya pada masa itu di negeri Suriah, dia sangat disegani dan punya karisma besar. Sebagai penyair, dia menulis syair-syair yang menggambarkan pemikiran liberalnya. Saya teringat matlaknya saja ya. Matlak itu bagian awal bait pertama dari syair itu yang berbunyi, yang menggambarkan arogansinya sebagai seorang liberalis. Wa inni wa in kuntul awakhir zamanuhu la'atin bima lam tastati'ul awailu. Aku walau lahir terakhir, aku bisa kritik orang-orang terdahulu. Bayangkan, artinya bisa mengatakan seperti Anda katakan tadi, sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan zamannya, harus ada reinterpretasi, harus ada tafsir ulang, macam-macam lah alasan orang liberal itu kan dari dulu sampai sekarang nggak berubah itu ya. Intinya mendekonstruksi wahyu, mendahulukan akal. Sama seperti di zaman kita sekarang itu seperti itu. Sebagai seorang ulama yang terkemuka, ulama-ulama di bawahnya itu nggak berani negur Abul Ala Al-Ma'arri. Karena saya katakan tadi sebagai orang ulama yang mutafannin, karismatik, dia takut. Tapi ada seorang anak pemuda. Saya nggak tahu apakah anak muda itu dari Sidogiri atau tidak. Karena Sidogiri lahir tahun 2082, pasti lebih tua daripada Abul Ala Al-Ma'arri, kejadiannya 100 tahun yang lalu. Ya mungkin saja dari Sidogiri. Anak muda tadi mendatangi Abul Ala
Kaget Abu Ala, kok ada anak muda nih datang, kok kayaknya dengan muka garang mau ngajak debat nih rupanya. Dia bilang, hal anta Abu Ala al-Marri? Qala na'am, ana Abu Ala al-Marri. Hal anta qulta li abyatika, kata pakai seperti yang saya kutip tadi. Wa inni wa in kuntul awakhir zamanuhu la'atin bima lam tastati'ul awailu. Aku walau lahir terakhir, aku bisa kritik orang-orang terdahulu. Qala na'am, limadha? Kenapa kamu kok tanya tentang syair-syair saya itu? Baik, kalau gitu Abul Ala, Anda sebagai ulama tentu bisa menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaan Anda? Pertanyaan saya, apakah Anda bisa mengkritik huruful hijaiyah yang 29 itu? Mencopot, mengganti dengan yang lain atau mengurangi? Menambah atau mengurangi? Berpikir Abul Ala. Mau ditambah apa ya? Kalau mau dikurangi, berubah itu semua kitab-kitab yang beredar itu. Dikurangi misalnya separuh atau apa gitu. Beredar, berubah semua itu. Tidak bisa jawabnya. Jadi orang yang alim yang begitu luas ilmu pengetahuannya mati kutu dengan satu pertanyaan yang sederhana sebetulnya ini. Kan simpel itu huruful hijaiyah yang ditanyakan. Simpel sekali. Konon kabarnya dalam riwayat dia mati terbakar sendiri oleh pemikiran-pemikirannya itu. Inilah barangkali azab Allah terhadap orang liberal. Tolong kasih tahu kepada orang liberal, sudah ada tokohnya liberal di Suriah itu yang mati dengan satu pertanyaan itu. Mudah-mudahan Sidogiri bukan satu pertanyaan, 10 pertanyaan akan mematikan nanti 1000 liberalis. Jadi itu jawaban saya untuk penanya pertama. Kedua apa tadi? Oh yang kedua saya mengerti. Kedua tadi itu berpikiran pesimistis. Saya kurang setuju. Banyak mengeluh menghadapi Kalau ditanya bagaimana caranya kita menghadapi dan ini dan lain sebagainya. Seandainya ada pilnya untuk meningkatkan semangat, Anda saya kasih pilnya itu. Masalahnya nggak ada jamu dan pilnya untuk meningkatkan semangat menghadapi keadaan ini. Jadi gali sendiri semangat Anda itu. Sebagai anak Sidogiri, saya kira belum waktunya atau belum layak kita mengeluh pesimistis menghadapi tantangan ke depan itu. Seharusnya kita mengatakan berapapun besarnya tantangan ke depan itu kita hadapi bersama-sama. Kita gotong royong. Hadapi semua permasalahan itu insya Allah ringan kalau kita hadapi bersama-sama gitu. Sebab kita harus yakin ke depan itu tantangan bukan malah berkurang, bertambah dan bertambah. Nah, tentang pertanyaan ketiga tadi, memang betul sinyalmen Anda itu bahwa orang Indonesia itu seolah-olah bersahabat, tapi menggunting dalam lipatan. Dalam peribahasa itu menggunting dalam lipatan. Begitu kita bermanis-manis, kemudian dia masuk apa maunya. Saya hanya mengingatkan satu syair Arab yang mengatakan, hati-hati. Idza ra'aita nuyubal laitsi barizatan fala tadhunnanna anna al-laitsa yabtasimu. Jika sewaktu-waktu Anda melihat singa itu menampakkan giginya, jangan Anda kira singa tertawa kepada Anda. Anda camkan itu di situ. Saya ulang lagi, idza ra'aita nuyubal laitsi barizatan fala tadhunnanna anna al-laitsa yabtasimu. Jangan Anda kira. Jadi ada maunya. Kalau baik, Anda pinjam buku saya kasih, Anda saya kasih. Jadi dikasih buku-bukunya Syiah. Propaganda semuanya.